Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aminul Hobis dari Kantah Kabupaten Siak. Hari ini adalah hari ketiga agenda 2. Tema hari ini adalah nilai kompeten dan harmonis yang disampaikan oleh Pak Arwin Baso. Apa itu kompeten? Menurut definisi core value berakhlak, kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. Mengapa ASN perlu menerapkan nilai kompeten? Karena dunia pada saat ini dikenal dengan future world, yaitu dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, saling mempengaruhi, dan penuh keraguan, menuntut ekosistem organisasi terintegrasi dengan berbasis kombinasi teknik dan generik. Maka setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan pekerjaan di masa depan. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, karena disrupsi bidang teknologi semakin canggih. Bila tidak mau belajar menggunakan teknologi baru, maka kita bisa tertinggal secara nilai produktivitas dengan orang-orang yang menerapkan teknologi baru tersebut. Bagaimana prosedur kebijakan pembangunan aparatur? Pentingnya disusun strategi dan paket keahlian ke depan. Prinsip dasar untuk membangun aparatur yang kompeten seperti yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu berbasis merit. Merit adalah aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. 8 karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Pengembangan kompetensi. Kompetensi memiliki 3 aspek penting yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. ASN dapat terlihat dari berkinerja sesuai dengan core value berakhlak, senantiasa meningkatkan kompetensi guna menghadapi future world, dan terus membangun koneksi. Selain itu, perilaku kompeten juga bisa dilihat dari senang membantu orang lain belajar dan melakukan kinerja terbaik. Sekian. Selanjutnya, materi harmonis. Menurut definisi core value berakhlak, harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Mengapa ASN harus menerapkan nilai harmonis? Karena Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari 17.500 lebih pulau dengan 270 juta jiwa lebih, di mana terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Hal ini membuat negara Indonesia rentan terhadap perpecahan apabila keanekaragaman ini tidak difokuskan. Untuk itu, kita semua harus fokus ke persatuan dalam perbedaan. Karena persatuan menghadirkan loyalitas, maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. Sebagai pelayan publik, setiap ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif, yaitu 1. Membuat tempat kerja yang berenergi, 2. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, 3. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Membangun budaya harmonis di tempat kerja sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi bentuk organisasi. Adapun perilaku ASN yang mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan kerja adalah pelayanan yang penuh toleransi, empati, yang terakhir adalah keterbukaan dalam perbedaan. Seperti contoh hari ini adalah kegiatan saya membantu untuk kelancaran pelayanan. Diawali dengan seorang pemohon datang untuk melakukan permohonan, diajukan, dan menerima berkas dari pemohon tersebut. Saat melakukan pemeriksaan berkas, saya tidak menemukan nomor NTPD dari berkas BPHTB pemohon tersebut. Memang biasanya nomor NTPD itu ada di lembar BPHTB atau di lembar kwitansi pembayaran. Pemohon itu pun terlihat bingung saat saya tanya bukti kwitansi pembayaran BPHTB-nya. Karena memang berkas yang saya maksud itu tertinggal di rumah dan rumah pemohon tersebut jauh dari kantor. Empati saya pun muncul mengetahui kondisi tersebut. Saya memutuskan untuk bertanya kepada rekan saya apakah boleh bukti kwitansi pembayaran dikirim melalui foto pesan singkat kemudian dicetak. Rekan saya pun menjelaskan kepada saya hal itu boleh dilakukan. Yang setelah mendengar jawaban dari rekan saya itu, saya pun melanjutkan proses dari pemohon tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk nilai kompeten dan harmonis. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.